Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama saya Iqbal di Education A2B. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi mengenai sistem operasi daripada internal combustion basic engine ya teman-teman. Dan sesuai namanya ya, saya membahas mengenai uh, proses pembakaran daripada internal ya mesin pembakaran dalam gitu. Jadi selama 30 menit ke depan saya akan membahas beberapa materi ya. Yang pertama adalah sejarah dan pengertian daripada engine itu seperti apa, komponen serta cara kerja seperti apa. Dan juga komponen di sini yang berarti adalah komponen inti daripada sistem pembakaran ya teman-teman. Jadi nggak secara detail aja, jadi secara garis besar aja teman-teman ya. Yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian jikalau kita menggunakan tipe A dan tipe B ya. Jadi pada dasarnya mesin itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu adalah mesin pembakaran dalam ya, external combustion dan internal combustion. Nah bedanya apa mas ya? Kalau di eksternal itu yang dimanfaatkan adalah temperatur panasnya ya, seperti lokomotif dan sistem turbin semuanya. Kalau bisa kita asumsikan itu seperti kita masak air ya teman-teman, masak air di ya kompor ya, masak air itu nanti kalau udah panas kan pasti kalau ada peluitnya ya itu nanti kan ada suaranya kan. Nah itulah yang dinamakan mengenai mesin pembakaran luar ya gitu. Jadi yang dimanfaatkan apa mas? Yang dimanfaatkan adalah eh, gas ya, gas maksudnya uap gas yang dihasilkan daripada menguapnya air yang ada di dalam teko. Ini saya akan menggambarkan mengenai external combustion ya. Ini kita ibaratkan adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ini kita ibaratkan adalah teko, panci lah ya, panci. Dan di atasnya sini tuh ada yang namanya pipa teman-teman ya. Ini pipa nih, pipa. Nah ini gini. Ini maaf banget kalau saya gambar itu kurang bagus karena ya pakai mouse. Ya. Terus kemudian gini. Nah, saya akan menjelaskan dulu bentar. Sorry banget. Jadi di sini adalah bentar-bentar. Bentar belum selesai nih. Bentar. Yang biru ini adalah air, yang di sini adalah api. Api. Nah, sifat daripada air ya, kalau kita berikan temperatur yang maksudnya temperatur yang tinggi ya, nggak usah tinggi lah, maksudnya temperatur yang bisa menguapkan air ya. Air itu kan sifatnya dia gampang menguap, jadi nggak sampai 100 derajat pun ya. Kalau di teko itu kan 100 derajat itu, tapi nggak sampai 100 derajat air itu bisa nguap. Nah uapnya tadi ya, saya balik lagi ya, uapnya tadi akan mengalir ke sini ya. Oh, enggak ini ya, enggak kebaca ya. Nah uapnya tadi akan masuk ke dalam kita namakan adalah turbin ya. Nah, fungsi daripada turbin ini adalah merubah ya energi tekanan menjadi energi mekanik. Nah, dengan bantuan apa Mas? Dengan bantuan impeller ya. Kalau secara sih bentuknya seperti ya impeller, seperti kalau kalian tahu mesin jet ya, itu sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin gayanya apa ya? Sentrifugal ya, seumpamanya gitu. Nah, kalau ini mengenai cara kerja daripada eksternal ya. Kemudian di tenaga mekanik ya yang sudah dirubah tadi akan dialirkan ya. Ini kita ibaratkan feed bell ya, ini yang gini. Ini feed bell nih. Kita feed bell. Ya, nanti kemana? Dirubah menjadi energi listrik belum Mas? Belum. Nanti setelah kalau dari mana? Dari sini tuh belum jadi energi listrik. Energi listriknya itu setelah melewati generator ya. Ini nanti akan menjadi energi listrik. Gitu. Ini mengenai eksternal ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau eksternal itu memerlukan proses yang cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi nggak langsung bisa dimanfaatkan tuh energinya. Itu kalau eksternal. Ya harus ada media perantara ya dalam menghasilkan atau mengambil energi dari eksternal tadi gitu. Kalau efisiennya apa Mas? Kalau efisiennya ya internal sama eksternal ya efisien eksternal. Kalau secara industri secara besar ya gitu.
Kalau eksternal ya, energi yang dihasilkan itu langsung bisa dimanfaatkan. Itu kalau eksternal ya. Di eksternal sendiri memiliki beberapa tipe ya. Ya, ada beberapa tipe. Bentar, nih gue gambar dulu nih. Sulit ya. Ini ibaratkan piston ya. Ya gini lah pokoknya. Gini. Jadi di internal itu ya memiliki dua tipe. Reciprocating tipe dan rational mounting tipe. Bedanya apa? Ya sama. Mungkin secara visual ya siklusnya sama, tetapi dalam prosesnya berbeda teman-teman ya. Maksudnya dalam artian berbeda itu adalah proses dalam pembentukan energi. Nah, yang sama apa mas? Yang sama yang pastinya ada hisap. Hisap lagi. Ya, hisap. Langkah pertama adalah hisap. Kompresi, menaikkan temperatur dan memadatkan udara. Kemudian usaha dan buang. Antara antara ya ini yang sisi kiri dengan sisi kanan itu sama. Jadi antara gas turbin dengan diesel engine ini kan sama. Maksudnya apa? Maksudnya ya di gas turbin itu kalau di pesawat ya itu juga ada hisap, kompresi, usaha dan buang, itu sama juga gitu. Jadi nggak ada bedanya. Makanya itu dia masuk ke internal ya. Gitu. Nah, secara gabungan ya untuk saat ini di 1 dekade terakhir ini, mesin yang paling sering banyak digunakan adalah dua mesin ini. Ya, kita bahas mengenai kenapa sih kok mesin ini banyak banget ya, digunain di era saat ini ya. Yang pertama adalah energi yang digunakan untuk engine ini cukup mudah untuk didapatkan ya, gitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pengaplikasiannya itu cukup mudah gitu. Jadi produsen itu kalau mau mengaplikasikan ya cukup mudah gitu. Gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mesin ini memiliki konfigurasi yang cukup mudah ya. Dalam artian mudah itu ya mulai dari maintenance gitu-gitu memang cukup mudah untuk dilakukan. Diesel engine apa sih mas ya? Pengertian adalah mesin pembakaran dalam yang memanfaatkan kompresi sebagai inti kerjanya. Jadi kalau kompresi nggak didapatkan di diesel engine ya mesin tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Tuh. Karena apa? Ya tenaga besar kemudian efisiensi ya. Itu kuncinya apa? Ya, kuncinya adalah ya tadi kalau di diesel engine adalah kuncinya pemampatan udara yang maksimal gitu. Kalau kompresinya 16 nih ya, 16 terus kemudian bocor ya jadi 14 ya pembakaran nggak akan sempurna gitu. Ya, itu kalau lebih ke detailnya nanti di slide selanjutnya ya. Kalau gasolin itu terkenal dengan kestabilannya pembakaran gitu ya, kestabilannya, kemudian bisa dibilang untuk efisiensi dari pembakaran ya. Untuk mobil-mobil bensin sekarang ya, saya bicara sekarang ya, itu ada juga yang lebih irit daripada diesel engine. Semuanya nih gasolin diaplikasikan di mobil listrik yang hybrid. Nah itu jauh lebih irit juga daripada diesel engine gitu. Nah, kalau kita membahas mengenai engine-nya saja mungkin kurang afdol ya teman-teman. Ini juga kita akan mengulas mengenai sosok di balik engine-engine yang sekarang kita pakai gitu. Jadi ada dua sosok lagi. Dua penemu jenius yang merubah sejarah kita ya, membantu tonggak ukur sejarah kita. Yaitu ada dua seniman ya, bisa dibilang seniman ya. Yang pertama adalah Rudolf Christian Karl Diesel ya. Itu ditemukan mesin diesel waktu itu pertama kali adalah 18 Maret 1858. Dan pada saat itu ya, mesin diesel belum banyak diaplikasikan di banyak tempat. Maksudnya apa? Maksudnya waktu itu masih di prototipe.
dan ya masih terbatas teman-teman ya, seperti di gambar ini ya. Ini ada flywheel ya, ini bisa kita lewat, ini flywheel ya, pasti flywheel ini penyimpan tenaga ya, penyimpan tenaga. Kemudian ada mesinnya, ada root ya, dan lain sebagainya sih, ada head, kepala head nih. Jujur nanti kalau kalian request video mengenai bagaimana cara kerja dari mesin tempo dulu, diesel tempo dulu, bisa makanya nanti saya buatkan video tersendiri gitu ya. Yang kedua, mesin gasolin atau mesin ditemukan pada tahun 185 29 Agustus 1885 gitu. Gimana di Jerman juga sama gitu. Oleh dua penemu yang memang benar-benar cukup merubah pola pikir kita. Waktu itu kan masih di industri ya, maksudnya masih di industri produksi, tetapi pada tahun 1885 itu sudah diaplikasikan di sepeda motor. Kalau di zamannya, kalau kita melihat ya, kenapa kok nggak diaplikasikan waktu di mesin diesel ya, karena waktu itu butuh penyempurnaan lagi gitu teman-teman, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih bahan bakar yang digunakan ya, jadi di sini ada perbedaan nih teman-teman ya, bahwasanya kalau diesel engine itu menggunakan satuan CN ya, katen ya, antara kalau diesel ya, kalau fuel itu 51 sampai 53. Kalau di gasolin apa mas? Gasolin RON ya, RON 90 sampai 98 gitu. Antara bahan bakar ini memiliki karakteristiknya masing-masing teman-teman ya. Pernah suatu ketika kita waktu itu ya di laboratorium mencoba apa sih perbedaan antara bahan bakar bensin dengan diesel ya. Waktu itu ya saya coba diesel, saya bakar pakai kertas ya, saya bakar kertas itu nggak ini teman-teman, nggak nyaut. Jadi gini, ini kita ibaratkan waktu simulasi waktu dulu ya, tapi bahannya itu bukan plastik, bahannya itu stainless. Saya taruh bahan bakar di sini solar. Waktu saya buat kertas saya bakar, saya taruh samping sini, di sampingnya sini, di atasnya sini, maksudnya sampingnya sini. Nah di sini di agak sini. Nah bahan bakar kalau diesel dia itu nggak merambat teman-teman, jadi gas yang dihasilkan itu tidak merambat. Beda halnya dengan gasolin ya, pernah saya gini, apinya belum sampai bibirnya gini itu udah kebakar. Yang artinya apa? Yang artinya diesel engine itu merupakan fuel diesel engine itu merupakan bahan bakar yang tidak mudah terbakar. Jadi memang unsurnya itu bukan hanya api, tetapi temperatur juga harus ada gitu loh kalau di fuel diesel gitu. Kalau di gasolin nggak perlu. Gasolin tuh cukup kita pantik gini udah kebakar. Kalau solar itu enggak. Solar itu perlu yang namanya beberapa elemen yang mendukung dia terbakar. Ya salah satunya apa? Yang pertama adalah kompresi temperatur dan kompresi dan temperatur itu sih yang lebih tepatnya ya. Gitu. Nah, secara kalau kita ngomongin mengenai komponen itu dibagi klasifikasinya menjadi beberapa bagian nih, banyak banget nih ya, dibagi menjadi dua, engine propeller dan auxiliary equipment ya. Ini saya ambil dari modulnya KPP ya teman-teman, gitu sih. Ini banyak banget nih, mungkin di lain video mungkin akan saya jelaskan di sini. Saya kemarin sudah buat video juga mengenai ini ya, mengenai klasifikasi diesel engine dan fungsinya. Tetapi videonya panjang banget teman-teman ya, 2 jam. Saya juga agak maju mundur juga sih kalau mau upload video panjang-panjang. Jadi di setiap video saya ini nanti ya paling nggak maksimal ya 30 menit gitu. Kalau lama-lama kan nggak ini ya teman, maksudnya terlalu lama nggak menarik penonton gitu ya. Sebenarnya sih banyak banget yang akan saya bahas di sini, tapi ya itu waktunya panjang banget. Itu sampai 2 jam kemarin ya saya record itu. Maka itu saya ambil inti-intinya saja nih teman-teman. Nah, secara klasifikasi ya teman-teman, engine itu dalam proses kerjanya itu membutuhkan 4 elemen yang harus wajib dipenuhi. Terutama waktu di diesel engine teman-teman ya.
Elemennya apa saja? Ya seperti yang ada di gambar ini. Harus ada fuel, ya, harus ada udara, harus ada kompresi, dan temperatur. Itu harus dipenuhi. Tuh. Alasannya apa? Alasannya nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara kerja daripada diesel engine ya, pertama-tama kita harus mengetahui ini dulu nih. Komponen apa saja sih yang ada di diesel engine ya teman-teman. Nah, komponen intinya aja teman-teman. Yang pertama adalah piston ya, piston. Kemudian ada ya liner ya. Di sini ada liner nih, liner ataupun chamber pembakar, chamber pengkompresi. Kemudian ada water jacket ya, berfungsi untuk menstabilkan temperatur. Kemudian ada valve ya, ada valve jalur in dan out. Ada nozzle, di sini nozzle. Kemudian ada spark plug ataupun pemanas. Ya, ternyata ada throttle ya, kalau bisa kita sebut itu throttle ya. Nah, langkah pertama ya yang terhisap ke dalam ruang bakar adalah udara aja. Jadi di diesel engine ya, yang masuk ke dalam ruang bakar hanyalah udara teman-teman ya, udara masuk ke ruang bakar. Ya. Oke, sebelum unit running ya, sebelum valve ini tuh terbuka, pertama-tama busi pijar, busi pemanas itu dia bekerja terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya temperatur di dalam ruang bakar ya, ruang bakar ini ya, itu memenuhi kriteria bahan bakar bisa terbakar. Seperti yang saya jelaskan di awal slide tadi ya teman-teman, bahwasanya api ataupun percikan saja tidak bisa menjadi alasan bahan bakar solar itu bisa terbakar. Maka dari itu ya temperatur tinggi itu harus didapatkan juga teman-teman. Dengan apa? Dengan bantuan spark plug. Ya. Tuh. Nah, alasannya kenapa Mas kok udara itu bisa masuk ke dalam ruang bakar? Karena ada perbedaan tekanan. Ya. Kalau di lingkungan kita ini tuh 1 atm nilainya. Kalau di dalam sini itu kurang dari 1 atm. Nih. Kurang dari 1 atm. Kurang dari 1 atm ya. Sehingga apa? Sehingga udara itu nanti akan memenuhi ruangan itu. Nah, pada saat pada saat piston mencapai titik mati bawah ya. Titik mati bawah ya. Kemudian apa? Kemudian piston akan mengkompresi udara yang berada di sini. Sulit juga pakai mouse bro. Udara di sini. Jadi setelah dirasa sudah titik mati bawah, piston akan berhenti seperti ini, kemudian kembali lagi ke titik mati atas dengan kecepatan penuh. Dengan bantuan apa Mas? Kalau di running, waktu unit running itu dengan bantuan motor starter. Tapi kalau udah running Mas, ya bantuan silinder-silinder lain ataupun bantuan crankshaft ya, crankshaft itu dengan bantuan itu ataupun flywheel itu bisa. Tuh. Sehingga apa Mas? Sehingga yang tadinya 1 atm, yang di sini ya, yang tadinya di sini 1 atm, di sini 1 atm berubah tekanannya itu berubah teman-teman. Lebih dari 1 atm. Tergantung operasi juga teman-teman ya. Pada saat ini ya, pada saat langkah ini ya, katup in dan out itu tertutup. Tuh. Ya tadi ya, sesuai fungsinya memanfaatkan udara teman-teman ya. Nah, pada saat sudah mencapai titik mati atas ya, nozzle akan mengkabutkan ruang bakar, akan mengkabutkan bahan bakar di dalam ruang bakar. Sehingga apa? Sehingga ya tadi kan syaratnya udah terpenuhi, yaitu adalah temperatur. Temperaturnya tercapai ya, bakal ada ledakan di dalam ruang bakar. Bakal ada pembakaran, bukan ledakan, tapi pembakaran di dalam ruang bakar. Sehingga apa? Sehingga bahan bakar akan meledak, kemudian akan menghasilkan gaya mekanik yang tadinya energi kimia menjadi energi mekanik dengan bantuan apa? Dengan bantuan yang pertama adalah kompresi udara ya. Itu aja sih kalau di diesel engine ya. Syaratnya cuma satu, kompresi dan temperatur kalau di ruang bakar. Tuh. Setelah itu apa? Setelah itu ya
piston akan kembali lagi ke titik mati atas. Untuk apa? Untuk membersihkan chamber gitu. Ya, ini udara-udara nih. Tuh. Nah, kita akan masuk ke segmen daripada gasolin ya teman-teman. Kalau gasolin apa mas? Kalau gasolin itu tidak memerlukan temperatur. Tidak memerlukan temperatur teman-teman. Ya butuh tapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena gasolin ya itu memerlukan yang namanya percikan pada saat proses pembakaran. Jadi bukan temperatur teman-teman. Jadi kalau diesel, kalau gasolin ya itu syaratnya cuma ada 3 aja teman-teman. Fuel, udara ya, udara bertekanan pasti ya, udara aja sih udara, kemudian kompresi ya. Dan juga ada lagi ya yang namanya adalah bunga api ya, bunga api. Bukan temperatur tapi bunga api. Nih. Bunga api. Bunga api ya. Api. Untuk menyempurnakan daripada proses pembakaran. Nah, berikut ini merupakan cara kerja daripada gasolin ya teman-teman ya. Jadi untuk gasolin ya, yang pada saat langkah pertama itu yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar bukan hanya udara tetapi juga bahan bakar teman-teman ya. Ada 2 nih ya. Ada ini beberapa ya. Ya sama alasannya kenapa kok bisa masuk ke dalam ruang bakar, karena ada perbedaan tekanan ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau di gasolin itu ya dia tidak memerlukan temperatur yang tinggi, jadi temperaturnya itu nggak butuh ya, tidak terlalu condong ke sana. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah kesempurnaan campuran bahan bakar dengan udara. Maka dari itu ya injektor itu ditaruh di sebelum ini ya, sebelum throttle body ya, throttle body. Mas, kenapa toh kok motor-motor balap itu kok injektornya 2 ya? Padahal kan bisa memenuhi ya. Itu kembali lagi ke tercampurnya bahan bakar di dalam engine ya teman-teman. Jadi semakin kecil debit yang dikabutkan, maka semakin kecil juga semakin cepat juga ya fuel dengan udara itu bercampur. Nah, itulah yang dikejar di motor balap. Di motor balap itu kan injektornya 2 teman-teman ya, atas bawah gini kan. Nah, itu supaya itu. Jadi debitnya yang tadinya 10 ya, debitnya yang tadinya 10 itu diturunkan menjadi 5 angkanya. 5 di sini 5. Jadi 10 nih ini. Debitnya yang diinjeksikan sama. Tetapi pengkabutannya aja yang berbeda gitu sih teman-teman ya. Di sini juga ada busi ya untuk membersihkan tadi bunga api tadi. Nah, kemudian dikompresi. Nah, di sini ya sampai titik mati atas. Kemudian, nah, meledak. Diledakkan oleh injektor injektor sih, busi gitu. Mas, kenapa toh mas kok kita waktu motor itu digunakan di area yang jauh, kenapa kita direkomendasikan untuk menggunakan ron bahan bakar yang nilainya lebih daripada ron standarnya. Jadi sedikit cerita aja teman-teman ya. Ini pengalaman pribadi saya sih teman-teman ya. Waktu saya naik motor ya dari Solo dan ke Semarang ya, itu saya menggunakan 2 bahan bakar, yang artinya ya 2 kali percobaan gitu ya, iseng aja sih, waktu itu ada kerjaan di sana. Yang waktu berangkat itu saya pakai Pertalite, pulangnya itu pakai Pertamax. Tapi iritnya, maksudnya konsumsi bahan bakarnya itu lebih irit yang Pertamax. Nah kenapa mas? Karena waktu kita perjalanan jauh ya, itu ternyata bahan bakar yang ada di ruang bakar ya, sebelum dia mencapai titik mati atas itu sudah terbakar. Ini yang pakai saya ron standar, yang pakai ron 90 itu sudah terbakar. Jadi belum sampai TMA itu udah terbakar di sini. Ya. Itu udah terbakar. Nah, itu karena yang pertama ada kompresi tadi juga bisa gitu. Kalau pakai Pertalite, kalau pakai Pertamax ya dia nggak akan terpengaruh dengan temperatur. Gitu. Bedanya cuma itu aja sih teman-temannya mengenai ron ya. Gitu.
Karena apa? Karena ya gasolin itu sangat-sangat sensitif terhadap temperatur ya, temperatur juga sangat berpengaruh karena ya sesuai tadi kan yang saya jelaskan tadi, nggak butuh temperatur, butuhnya adalah percikan gitu. Kalau di diesel engine ya butuh temperatur gitu, nggak butuh percikan. Jadi kebalikannya teman-teman ya. Kemudian ada langkah buang gitu teman-teman ya. Ini saya ngejar waktu ini teman. Sebenarnya banyak banget yang ingin aku ini angkat di sini. Sama ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini ya untuk fuel ya. Keuntungannya adalah diesel engine ya, harga per liter itu lebih murah ya pastinya. Dan fuel konsumsi per jam ya, power itu lebih rendah ya pastinya. Karena apa? Karena mengandalkan kompresi untuk cara kerjanya ya. Pastinya untuk mendapatkan nilai ini ya, mendapatkan keuntungan yang condong ke diesel engine, pastinya dibutuhkan perawatan yang cukup terstruktur. Maksudnya biasanya diesel engine penyakitnya adalah kebocoran kompresi ya. Itu kalau itu udah terjadi ya nggak bisa itu loh, nilai ini didapatkan ya. Konsumsinya ya pastinya lebih condong ke diesel engine ya. Karena apa? Karena diesel engine tuh dia tidak ini ya, maksudnya konsumsinya kan tidak membutuhkan fuel yang banyak gitu. Kalau di gasolin itu harus connect ya, udara yang masuk seumpamanya 150 cc yang diinjeksikan harus sesuai nilainya itu. Maksudnya nggak 150 cc tapi 10% seumpamanya kan gitu. Diesel engine nggak mas, nggak, diesel engine nggak, berapapun yang masuk di kompresi ya debitnya segitu-gitu aja gitu teman-teman ya. Nah, kalau temperatur pastinya kalau untuk kita bicara mengenai temperatur yang dihasilkan ya pastinya lebih condong ke diesel engine ya kalau temperatur tingginya ya. Tuh. Rendahnya mana? Rendahnya ke gasolin. Nah, inilah sebabnya kenapa gasolin itu sangat-sangat direkomendasikan untuk mobil keluarga gitu ya. Perkotaan itu bagus gitu. Tidak memerlukan perhitungan terpengaruh. Nah, ini untuk penanganannya teman-teman. Fuel, diesel engine fuel. Kompresinya hanya udara nih, hanya udara. Kemudian kalau gasolin itu udara dan fuel. Tuh. Diesel engine lebih bertenaga ya pastinya. Terus ignition, penyalaan tidak diperlukan ya, ini karena dia tidak memerlukan penyalaan ya dalam proses pembakarannya, hanya butuh pengkabutan aja teman-teman ya. Dengan busi ya, ini penyalaannya dengan busi, tidak memerlukan proses penyalaan. Metodenya fuel dikirim dari injektor ke nozzle ke dalam ruang bakar. Jadi dari fuel dari tangki bahan bakar diangkat ke naik menggunakan pompa, kemudian dikompresikan ke common rail. Nah, di common rail nanti nunggu dulu tuh ke nozzle gitu ya. Nah, kalau di gasolin ini tipe lama ya, ini saya ambil dari unit reactor sih ya. Ya, karburator diperlukan sangat tepat untuk pencampuran fuel dan udara. Ya, sebenarnya sih sebenarnya throttle body dan injektor sih sebenarnya seperti itu. Ya. Kemudian getaran ya pastinya lebih besar ya, walaupun di gasolin tuh cukup getarannya minim ya. Karena apa? Karena kesempurnaan pembakaran itu sangat-sangat terjadi gitu loh. Karena balance ya. Kalau diesel engine apa mas? Kalau diesel engine ya kita ibaratkan ini ya, kita ibaratkan ruang bakar ya. Di sini adalah nozzle ya. Ini adalah nozzle ya. Di sini adalah piston ya. Di sini adalah piston. Penyalaan bunga api itu bisa terjadi dimanapun itu. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, gitu-gitu. Jadi apa? Yang getaran yang dihasilkan juga beda gitu. Kalau pas menyebar gini, langsung menyebar gini ya, pasti getarannya terlalu besar. Beda halnya dengan gasolin ya. Gasolin itu karena bahan bakarnya ya. Ini kita ibaratkan silinder ya. Liner ya. Ini adalah piston. Karena tadinya sudah ini ya teman-teman, sudah tercampur sebelum masuk ke dalam ruang bakar ya. Di sini ya, ini sudah tercampur dalam ruang bakar ya. Kapanpun bunga mau dia mempertikan ya langsung kebakar, ini langsung habis. Beda halnya sama ini,
ini bisa dari sini dulu, sisi kiri dulu ke kanan, ataupun dari kanan ke kiri. Itu ya. Kemudian untuk perawatan, ya perawatan pastinya kalau bisa, kalau ini modulnya condong ke diesel sih ya, karena dia Komatsu bandnya kan gitu, dia pakai diesel engine kan, jadi lebih ke condong ke diesel. Trouble-nya lebih kecil daripada gasolin gitu. Ini yang menurut buku ya, menurut apa namanya tuh, buku pembelajaran mekanik ya, itu seperti itu. Trouble-nya lebih kecil ya, lebih kecil. Karena apa? Karena ya sistem operasinya mungkin jauh lebih sederhana daripada gasolin ya. Gasolin karena dia kalau gasolin itu memiliki beberapa elemen sensor yang saling berhubungan. Jadi sensornya banyak tuh, di sebelum udara masuk ke dalam ruang bakar itu ada banyak banget sensor. Itu ada di video saya yang tempo lalu gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai basic engine. Bila mana ada pertanyaan ataupun penjelasan saya kurang jelas ataupun salah, bisa banget teman-teman koreksi di kolom komentar. Dan saya ingin mengajak teman-teman bahwasanya mari kita jadikan kolom komentar sebagai media penambah wawasan serta penjalin persaudaraan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman.